Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi dalam statistik analisis multivariat yang berfokus pada analisis korelasi. Korelasi atau analisis korelasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat hubungan variabel, hanya untuk melihat hubungan dua variabel atau lebih. Jika beberapa atau banyak variabel independen yang dihubungkan dengan satu variabel dependen, maka disebut dengan korelasi berganda. Nah, jika satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen, maka dapat disebut dengan korelasi parsial. Dua buah variabel dapat memiliki hubungan hanya karena kebetulan atau karena memang memiliki hubungan sebab akibat. Analisis korelasi untuk mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel, atau yang sering disebut dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Namun, analisis korelasi juga dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel, yang disebut dengan koefisien korelasi. Yang pertama, kita akan belajar terkait koefisien korelasi Pearson. Nah, koefisien korelasi ini menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Biasanya ditujukan dengan huruf R kecil. Huruf R kecil ini disebut dengan R Pearson, digunakan untuk melambangkan koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi bernilai negatif 1, maka disebut dengan perfect negative correlation. Begitu pula dengan jika koefisien korelasi bernilai plus 1 atau positif 1, berarti menunjukkan perfect positive correlation atau korelasi positif yang sempurna. Jika antara dua variabel tidak ada hubungan sama sekali, maka R Pearson akan bernilai 0. Nah, dalam koefisien korelasi memiliki rentang nilai dari minus 1 sampai dengan 1. Jika bernilai 0, maka tidak ada korelasi. Nah, jika dia bernilai kurang dari 0,5, baik positif maupun negatif, maka korelasi dari nilai koefisien korelasi tersebut cenderung lemah. Dan jika lebih dari 0,5 atau mendekati 1, maka dapat dikategorikan sebagai korelasi yang kuat. Karakteristik dari koefisien korelasi sendiri yaitu, pertama, koefisien korelasi sampel diidentifikasikan dengan huruf R kecil. Yang kedua, koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan linier antara dua variabel interval atau rasio. Koefisien korelasi berkisar dari 1 hingga dan termasuk plus 1. Nilai dekat 0 menunjukkan ada sedikit hubungan linier antar variabel. Dan jika nilai dekat dengan 1 menunjukkan hubungan linier langsung atau positif antar variabel. Jika nilai dekat dengan minus 1, maka menunjukkan hubungan linier terbalik atau negatif antara variabel. Untuk menghitung nilai dari koefisien korelasi dapat menggunakan rumus R atau koefisien korelasi sama dengan sigma dari nilai variabel X dikurangi nilai rata-rata variabel X dikalikan dengan nilai Y dikurangi rata-rata nilai Y dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1 dikali dengan standar deviasi X maupun standar deviasi Y. Yang kedua, ada koefisien korelasi Range-Spearman. Nah, jika terdapat sampel acak, misalkan X1, Y1, sampai Xn, Yn, dari N pasang pengamatan yang diambil. Jika Xi dan Yi masing-masing diberikan peringkat dalam urutan naik, dan sampel korelasi peringkat dihitung, maka akan dihasilkan koefisien korelasi yang disebut dengan koefisien korelasi Range-Spearman. Nah, uji korelasi Range-Spearman merupakan uji yang dapat diperuntukkan bagi skala data ordinal atau berjenjang dan memiliki distribusi yang bebas. Uji Range-Spearman untuk menguji hipotesis korelasi menggunakan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait koefisien korelasi Pearson, dan juga sekarang adalah koefisien korelasi Range-Spearman. Perbedaan dari penggunaan koefisien korelasi Pearson dengan Range-Spearman yaitu
Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk variabel yang memiliki hubungan linier, sedangkan range Spearman digunakan untuk hubungan yang bertingkat atau berjenjang. Nah, untuk mengkorelasikan variabel dalam range Spearman dapat menggunakan skala data yang berbeda, misalnya skala numerik dengan ordinal. Data yang dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal atau dikatakan tadi bebas. Populasi sampel yang digunakan maksimal dengan syarat lebih dari 5 dan kurang dari 30 pasang. Jika tidak ada peringkat X atau Y secara terikat, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus koefisien korelasi sama dengan 1 minus 6 dikalikan dengan sigma dari kuadrat selisih pasangan peringkat dibagi dengan N atau jumlah individu dikali kuadrat dari jumlah individu yang dikurangi 1. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh. Untuk mempromosikan industri kapal pesiar di Florida, James Thorne dari kapal pesiar Emporium of Ormond Beach memuat iklan di 17 majalah pariwisata. Nah, pembaca diundang untuk menulis brosur dan bacaan tambahan. Kita akan melihat koefisien dari korelasi atau melihat korelasi dari biaya iklan dan perputarannya dengan biaya pengembalian atas permintaan. Yang pertama, jika dihitung menggunakan rumus, maka dapat dihitung dengan R sama dengan 1 minus 6 dikalikan dengan sigma dari kuadrat selisih yang bernilai 1168 dibagi dengan 17 atau jumlah sampelnya dikali kuadrat dari jumlah sampel dikurangi 1 yang menghasilkan minus 0,431. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan software SPSS dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menginput data ke dalam software SPSS. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain variabel dalam submenu variable view. Selanjutnya, kita akan melalui analyze, correlate, kita pilih bivariate. Nah, kemudian kita nanti dapat memilih correlation coefficient, yaitu Spearman, two-tail, kemudian nanti akan diklik OK dan menghasilkan koefisien korelasi. Sekarang kita coba melakukan langkah-langkah korelasi, mencari koefisien korelasi menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita harus mengcopy data terlebih dahulu. Di sini ada 17 majalah, kemudian ada ranking X dan ranking Y. Kita copy, kemudian kita masukkan ke software SPSS di bagian data view. Nah, sekarang sudah tampil nilai dari majalah, jumlah majalah 1-17, dan juga ranking X dan ranking Y. Nah, pada variable view, maka bisa kita beri label di sini, ranking X dan ranking Y. X dan Y. Kemudian, lakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu analyze, kita pilih correlate, bivariate. Nah, kemudian masukkan variabel X dan Y, yaitu ranking X dan Y, ke dalam kotak variables. Kemudian kita pilih Spearman, two-tail, dan centang flex significant correlation. Nah, maka akan muncul tabel output seperti dari hasil perhitungan menggunakan software SPSS, maka akan menunjukkan tabel correlation, yang mana jika melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan biaya iklan dan perputarannya dengan biaya pengembalian, maka akan diperoleh nilai minus 0,431. Nah, angka ini menunjukkan tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara kedua variabel.
yang bernilai negatif 0,431, yaitu negatif yang lemah. Nah, melihat arah atau jenis hubungannya, variabel biaya iklan dan perputarannya dengan biaya pengembalian, angka koefisien bernilai negatif. Hubungan variabel tersebut maka negatif, sehingga dapat diartikan dengan semakin banyak seseorang membelanjakan untuk beriklan, maka semakin rendah tingkat pengembaliannya. Melihat signifikansi hubungan variabel, biaya iklan dan perputarannya dengan biaya pengembalian, yaitu sebesar 0,084. Karena two-tail atau 0,084 itu lebih besar dari 0,01 atau 0,01, maka hubungan dari biaya iklan dan perputarannya dengan biaya pengembalian kurang signifikan. Sekian dari pembelajaran kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.